yang dikenal dengan keberagamannya, di mana berbagai etnis dan agama hidup berdampingan. Tapi, sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap toleransi dan perdamaian antar umat beragama? Inilah yang akan kami telusuri dalam wawancara kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Federa. Hari ini saya dari kelompok 6 akan membahas hasil penelitian mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap toleransi beragama di Kota Tangerang. Dan kami telah mewawancari 5 narasumber dengan latar belakang yang berbeda agar kita mendapatkan wawasan secara langsung. Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya sikap saling menghormati terhadap perbedaan agama di lingkungan masyarakat sekitar? Menurut saya sikap menghormati itu sangat penting karena sikap menghormati itu salah satu bentuk toleransi terhadap masyarakat. Nah, kalau misalnya kita toleransi terhadap sesama gitu, itu kan akan menciptakan kedamaian dan juga ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Menurut aku sih penting banget ya. Tapi kalau untuk penerapannya mungkin agak kurang kalau di Indonesia karena kita sendiri dibilang mayoritas itu agama tertentu, jadi menurut aku sih agak kurang untuk penerapannya. Tapi sebagai diri kita sendiri, pasti untuk penerapan kita juga harus mulai dari diri sendiri gitu. Kedua, menurut Anda bagaimana kondisi hubungan antar umat beragama di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda? Kalau di aku sih damai-damai aja ya, karena jujur di aku tuh orangnya agak individualis. Jadi ya lu gua gitu. Jadi nggak ada yang nyampurin urusan masing-masing, urusan orang lain gitu. Banyak soalnya kan aku juga tinggalnya kan di dekat kos-kosan kakak, jadi situ ada anak binus semua kan, jadi campur-campur kayak ada Islam, ada Kristen, semua kita baik kok, baik banget. Jadi baik-baik aja ya? Baik. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, sebelumnya kakak pernah nggak sih ngeliat kalau misalnya ada situasi di mana terjadi intoleransi? Gimana tuh cara kakak buat ngelarainya? Paling sih kalau lihat secara langsung sih nggak pernah ya, paling dari sosial media gitu, kayak misalnya lagi ibadah tiba-tiba dibubarin gitu sih. Kalau tanggapannya ya paling kayak saling menghargai aja sih satu sama yang lain. Kalau intoleransi kayaknya banyak ya, terutama dalam sosial media juga cukup banyak. Dan mungkin kalau misalnya secara realnya itu pernah, dan saat itu juga aku agak miris ya liatnya, soalnya kan kadang kasihan gitu kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba dibully karena perbedaannya gitu, karena dia nggak toleransi gitu. Dulu sih pernah waktu kerja di mall ini juga, tapi di Futopia. Ya. Menurut aku sih itu nggak baik banget ya, maksudnya kan kita di sini maksudnya sama gitu, sama-sama manusia, nggak cuma beda agamanya aja sih, yang itu nggak baik sih. Kalau saksikan sendiri aku belum pernah sih. Tapi kalau misalkan di sosial media itu aku banyak. Misalkan kayak ada ibadah nih, tapi diganggu sama suatu agama lain. Kayak tiba-tiba diganggu, didatengin lah, atau nggak misalkan diusir lah, atau nggak bahkan bangunan tertentu itu tuh dilarang gitu loh sama warga-warga setempat. Nah itu tuh aku juga kayak agak gemes gitu ya pas ngeliatnya ya. Cuman ya gimana, kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga selain dari aparat hukum yang di sana. Jadi kita juga harus cerahin aparat hukumnya kita, tapi kita juga harus sadar kalau diri kita sendiri tuh nggak boleh kayak gitu. Penelitian kami berfokus pada pentingnya toleransi dalam menciptakan perdamaian di tengah keberagaman. Seperti yang kita tahu, perbedaan dan kepercayaan telah berkembang selama berabad-abad dan diwariskan oleh berbagai kelompok sosial. Sehingga toleransi adalah kunci untuk menjaga keharmonisan pada kelompok sosial tersebut. Dalam konteks SDG 16, kami ingin melihat bagaimana kesadaran masyarakat terhadap toleransi dapat memperkuat keadilan dan perdamaian. Ini sangat relevan untuk membangun masyarakat yang harmonis. Dalam proses penelitian ini, kami menerapkan prinsip BINUS, yaitu Graduate Attributes, khususnya yang pertama yaitu kolaborasi. Dengan bekerja sama antara tim dan juga masyarakat, menggali wawasan yang mendalam tentang kolaborasi di masyarakat. Lalu yang kedua adalah inisiatif. Kami mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk mengidentifikasi isu-isu penting. Dan yang ketiga yaitu social awareness. Jadi dengan wawancara ini mengajarkan kami pentingnya berempati dan memahami norma sosial serta nilai budaya yang mempengaruhi sikap masyarakat. Kami menyadari kalau toleransi itu bukan sekedar menerima perbedaan, tetapi juga memahami nilai-nilai dibawa oleh setiap individu. Langkah kecil seperti saling menghormati dan dialog sangat penting. Kami berharap hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi nyata untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Toleransi adalah pondasi bagi perdamaian. Bersama, mari kita ciptakan dunia yang lebih harmonis dan saling menghargai. Terima kasih karena telah mengikuti perjalanan kami. Mari membangun masa depan yang lebih baik lagi.